Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah masih semua pada hari ini? Sudah. Oke, untuk memastikan siapa yang hadir, Bapak akan mengecek satu persatu melalui absen. Jadi nanti yang dipanggil bisa mengatakan dan hadir ya. Yang pertama Pak Brori, Alfiana Hufifah, Aula Dwi Antika, Bella Silviana Wulandari, Berlian Ramadhani, Faiza Aidan Wardana, Fathia Dwi Salsabila M, Faza Askan Gilatama, Gabriel Omar Al-Arifin, Gelzi Adifa Calista. Oh, ini ada masuk ya. Hafiza Hairaluna, Kiliatul Aulia, Khairun Nafisa, Mu'abnan Bani, Mu'alizar Bati, Mu'aldi Mustafa, Mu'rehan Nistani. Mana? Satu. Nanda Kontana, Rega, Rulia Zahira, Safa Komaria, Silvia Andriani, Siti Sarameka, Yasin Nisa, Zahra Maulidia, Zakat Amsak, Zian Maisyoro Ahmad. Oke, jadi seperti ini hanya 2 orang yang tidak masuk ya. Oke, karena di sini mungkin karena cuacanya lagi sedang panas, sedang dingin, makanya kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara menjaga pola makan. Kurangi yang suka pedas-pedas dikurangi dulu, yang suka minum es karena panas dikurangi dulu. Ya. Oke, di sini kok saya nampak tidak semangat ya hari ini. Ada apa ya? Kenapa? Padahal kan masih pagi hari. Apakah nanti sebelum berangkat ke sekolah kalian sarapan semua? Sudah. Oke. Itu kalau sarapan itu wajib bagi kita. Apalagi kalian mau belajar. Butuh konsentrasi yang baik. Oke, sebelum memulai ini karena kondisinya mungkin masih saya nampak belum adanya semangat dari kalian. Kita editing dulu ya, kita berdiri sebelum saya coba editing dulu untuk mengembalikan semangat kalian. Kita ikuti video yang di depan ini sebagai trigger kalian memberikan semangat kalian. Bisa dimulai? Bisa. Kita ikuti gerakan langkah pada video ini ya.
Ini diharapkan kalian mempunyai daya manusia yang baik, penyimak yang baik, dan mendengarkan yang baik. Oke. Sebelum Bapak lanjut ke materi, di sini Bapak akan berikan sedikit pemahaman. Di sini tentunya ini banyak ceweknya. Ya. Oke. Yang pertama untuk cowok-cowoknya apakah suka bermain layang-layang semua? Adakah dari cewek yang suka main layangan juga? Oh, ternyata tidak hanya laki-lakinya saja, tapi ada 2 perempuan yang suka main layangan. 3 siswa atau murid perempuan. 4 murid perempuan yang juga suka main layangan. Nah, tentunya ketika kalian ingin bermain layang-layangan atau ingin membuat layang-layangan itu ada sebuah yang namanya proses. Ada yang tahu langkah apa yang pertama kali kalian lakukan untuk membuat layangan? Mencari bahan. Bahannya apa saja? Lir. Ya, itu semua adalah untuk menggunakan atau membuat layangan. Ya, sudah. Nah, langkah kedua setelah bahannya terkumpul, apa yang harus kalian lakukan? Meraut, mengukur kertasnya. Iya, bahannya diraup dulu, nanti ditalikan, dirancang dulu. Nanti setelah semua rancangannya jadi, baru kalian ukur kertas. Ya, plastik, kertas sama saja. Sekarang yang plastik itu kan sudah modernisasi ya. Kalau dulu kan pakai kertas, belum ada. Kalau dulu kan pakai kertas semua. Sekarang sudah modernisasi, terus ditambah lampu hias kan. Sekarang kalau pakai plastik kan kena hujan tidak masalah ya. Setelah itu tahap ketiganya adalah selesai. Kita bisa bermain layang-layang. Oke. Jadi itu adalah kata-kata. Di sini, nah, itu tadi adalah bentuk atau cara kalian menyederhanakan masalah yang ada pada diri kalian atau yang Anda hadapi. Nah, kalian tidak tahu bagaimana cara membuat layang-layangan itu. Makanya kalian menguraikan masalah itu menjadi bagian-bagian kecil. Apa langkah pertama yang saya lakukan dan apa langkah kedua dan seterusnya yang saya lakukan. Nah, di situ yang tercipta yang namanya berpikir komputasional. Berpikir komputasional di sini adalah bagian dari coding dan juga kecerdasan artifisial. Nah, sekarang Bapak tanya, karena kalian kemarin sudah belajar tentang coding dan juga kecerdasan artifisial. Coding itu apa? Ada yang tahu? Coding itu apa? Magicom. AI. Lagi. Cici. Ya, Cici itu bagian dari AI. Lagi apa coding? ChatGPT. Komputer apakah masuk? Masuk. Nah, di sini coding itu adalah cara kita berkomunikasi dengan komputer. Jadi coding itu adalah cara kita berkomunikasi dengan komputer. Ya. Jadi kita memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Nah, di dalam coding itu juga ada yang namanya kecerdasan artifisial atau AI. Nah, cuman di sini kita dari menteri itu kita tidak menggunakan bahasa AI atau artificial intelligence, tapi menggunakan kecerdasan artifisial. Jadi dikenalnya dengan kata KA, bukan AI, bukan AI, tapi KA. Kecerdasan artifisial. Nah, tanpa sadar kalian sehari-hari ini juga sudah pernah menggunakan yang namanya KA, entah itu ChatGPT, entah itu Cici, entah itu WhatsApp AI, Gemini,
Terus apa lagi? Banyak AI. Entah itu. Nah, AI di sini sangat membantu kebutuhan kita. Tentunya dengan perintah yang benar. Nah, di sini di dalam KA ini juga ada yang namanya etika kecerdasan artifisial. Yang itu diminta untuk berhati-hati dalam mengoperasikan yang namanya kecerdasan artifisial. Kenapa? Karena yang pertama, KA ini tidak selalu benar dan tidak selalu sesuai harapan yang kita inginkan. Misalkan kita minta ke ChatGPT, tolong buatkan cara membuat layang-layang misalkan. Nah, dirinci sama ChatGPT. Nah, terus meskipun hasil dari generatif dari KA itu masih ada yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya ChatGPT di situ masih menanyakan apakah ini sudah sesuai. Kalau tidak sesuai, mereka masih memasukkan kata lagi. Tolong tambahkan motif ini, tolong tambahkan detail seperti ini, tolong seperti ini. Jadi ketika kita memberikan perintah kepada KA di situ harus dengan sedetail mungkin. Ya. Dan sekali lagi kita tidak boleh memasukkan identitas diri kita kepada yang namanya KA. Hati-hati, termasuk identitas kita itu karena yang mengelola KA itu adalah sistem. Jadi takut disalahgunakan data kita. Makanya pentingnya harus hati-hati ya. Oke, di sini kita akan berfokus pada yang namanya berpikir komputasional. Disconnected. Berpikir komputasional. Connected. Pernah dengar ya? Berpikir komputasional. Ya. Nah, tadi itu cara membuat layang-layang sebenarnya adalah sebagai pemakaian dan untuk berpikir secara komputasional. Nah, ini berpikir komputasional ini memiliki arti keterampilan problem solving yang berjenjang melalui permodelan dan melalui simulasi untuk menghasilkan solusi efektif, efisien, dan optimal yang dapat dijalankan oleh manusia atau mesin meliputi penalaran logis, kritis, dan kreatif berdasarkan data baik secara mandiri maupun berkolaborasi. Nah, apa itu? Adalah problem solving, memecah masalah. Nah, jadi di sini dalam berpikir komputasional ini nanti kalian akan diajarkan bagaimana cara memecahkan masalah yang ada pada ini secara penalaran logis, kritis, dan juga kreatif. Dan di sini akan ditekankan bagi kalian untuk dapat menerapkan berpikir komputasional di tengah era yang sedang muncul ini, eranya media, di tengah eranya isu berita-berita ini. Makanya kalian sebagai Gen Alpha, kalian masuk Gen Alpha harus cermat dalam menyikapi sesuatu. Ya, jangan boro-boro data ini. Langsung disimpulkan secara mandiri atau berlebihan. Jadi di sini berpikir komputasional di sini sangat penting bagi kalian untuk dipahami. Nah, ini tujuan berpikir dari komputasional ada 4. Yang pertama yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, seperti tadi contohnya yang membuat layangan, karena kan tidak sebagian orang tahu bahwasanya membuat layangan itu tahapannya seperti ini. Makanya ketika orang tidak tahu, makanya itulah olah detik harus adanya pembagian masalah memecah masalah-masalah itu menjadi seperti itu. Terus yang kedua, mengidentifikasi pola, dapat mengenali pola. Misalkan polanya adalah lingkaran, polanya segitiga, polanya persegi atau persegi panjang atau wujud misalkan, membantu menemukan solusi yang efisien dan dapat diterapkan kembali. Yang ketiga, menyederhanakan masalah, fokus pada inti persoalan tanpa terganggu detail yang relevan. Tujuan berpikir komputasionalnya adalah menyederhanakan masalah. Jadi ketika kalian mendapatkan masalah apapun, misalkan ada PR yang menurut kalian mumet,
ini gimana ya, saya nggak tahu ini matematika ini sulit sekali. Kalian jangan langsung terus tahu sabuk aku nggak beda saat refleksi soal matematika. Sabuk apa target? Nah, kemudian jangan pas moro-moro langsung pasang begitu saja, kan jalan terang. Bagaimana? Oh, misalkan Pak, katanya oh, Pak bagian ini saya kurang paham Pak bagaimana. Pak ini kalau misalkan begini begini kan Pak terbebani ke sampai sendiri, artinya karena mampu mencari solusi atas permasalahan yang ada. Terus yang terakhir adalah merancang langkah-langkah sistematis atau memastikan proses yang logis dan terstruktur. Jadi masalah yang kalian hadapi itu mungkin kan kalian mampu menerapkan berpikir komputasional, semua masalah itu terinci secara berurutan. Misalkan kalian berkehidupan sehari, di utang kerja sekian dan lakukan harus aja. Apa yang harus kalian lakukan? Mencari uang, bekerja, apa lagi? Menabung. Nah di sini ketika kalian ada misalkan lakukan di utang merokok untuk menyelakku makan tidak mengajar. Sampai yang harus kalian lakukan adalah berpikir komputasional. Bagaimana caranya kalian melakukan yang besar ini? Contohnya, sampai menemui orang yang kalian bukan. Saya masih belum bisa bayar, saya tak bayar waktunya saja ya bagaimana. Tanya baik-baik sama yang bisa kita. Nah, disitu jadian kalian tak pas stres. Dengan adanya berpikir komputasional di sini adalah menyederhanakan masalah yang ada. Jadi masalah kedua sekalipun ketika kamu mampu menerapkan berpikir komputasional di sini, maka itu pasti akan ada jalan keluar. Oke. Nah, di sini ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi. Yang pertama dekomposisi yaitu memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil dan mudah dikelola. Jadi membuat layangan atau membuat nasi goreng misalkan, ada yang suka masak nasi goreng itu regal, masak terus regal. Tentunya para murid di sini harus tahu ya. Nasi goreng itu dari masalah yang mudah. Kita perlukan lagi langkah-langkah dalam membuat nasi goreng itu bagaimana? Itu pentingnya dekomposisi, mengurutkan masalah. Misalkan pertama siapkan nasi, siapkan bumbu dan lain sebagainya. Yang kedua menggoreng bumbunya, terus memasukkan nasi dan lain sebagainya. Yang ketiga dan lain sebagainya. Yang kedua pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan, tren atau keteraturan dalam data atau masalah. Pengenalan pola di sini kita mampu mengenali pola secara bentuk. Misalkan kita kayak bentuk segitiga, persegi, segi 6 ataupun panjang. Itu masuk ke pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi, menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak relevan dan fokus pada hal penting. Misalkan di sini kalian diminta untuk mengelompokkan suatu barang. Di situ ada barang plastik, terus ada gelas, terus ada apa lagi, kertas. Nah di bagian plastik di sini ada yang berwarna merah, biru, ya kemudian dan semacam-macamnya banyak juga. Maka di instruksinya nanti ketika ada kelompokkan barang di bawah ini berdasarkan jenisnya, abaikan warna. Berarti kalau sudah diminta dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yang plastik kalian masukkan ke plastik dan dihabisi, yang gelas masukkan ke gelas ya, tanpa menghilangkan warna. Meskipun di situ ada warna merah sama merah, tapi di plastiknya ada warna merah, itu diabaikan karena petunjuknya sudah tidak abaikan dengan menentukan sesuai jenisnya. Dan yang keempat berpikir algoritmik, merancang serangkaian langkah-langkah sistematis dan untuk menyelesaikan masalah. Merancang serangkaian langkah-langkah. Misalkan kalian akan pergi ke area Ancol, kalian tidak harus menyebutkan semua rute-rutenya. Nanti ketika di sebetulnya kalian akan bertemu dengan hotel ini, namun terus saja
tidak usah ya. Jadi kalian harus ketika menggunakan berpikir di sini, ketika ingin bertuju ke area itu, kalian hanya menunjukkan rutenya lewat jalan kaki kiri, terus ke barat, terus belok, tanpa menyebutkan tanpa menyebutkan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada di sampingnya. Hanya menunjukkan rutenya saja, biar lebih sistematis. Ya tidak dipahami. Oke. Di sini pertama itu tadi dekomposisi. Dekomposisi adalah fondasi dari berpikir komputasional, yaitu kemampuan untuk memecah masalah besar yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih sederhana, dan lebih mudah dikelola. Analogi paling sederhana adalah saat kita memakan seekor gajah atau Anda harus memakannya gigit. Nah, contohnya di sini kita akan merencanakan liburan. Nah, contoh di sini ada 4 langkah dalam berpikir dekomposisi dalam menentukan liburan. Yang pertama yaitu memilih destinasi atau tempat tujuan liburan kalian. Jadi ketika kalian misalkan nanti ingin merencanakan liburan, hal yang pertama yang harus kalian pilih yaitu adalah destinasi, menentukan tujuannya dulu. Mari tadi belum liburan tadi ya, mari demam. Kita sepakati dulu destinasinya, terus yang ketika destinasi atau tujuannya sudah kita tentukan, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan anggarannya. Berapa biaya yang akan dihabiskan ketika liburan nanti, misalkan sudah 2 juta per orang misalkan, atau 3 juta untuk semuanya. Nah, ketika sudah menentukan anggarannya, yang ketiga yaitu mencari penginapannya. Penginapannya dicari. Kalau misalkan sekiranya tempat wisatanya itu jauh, wajib kita penginapan, atau kita bisa mau liburan selama beberapa hari, kita harus menentukan penginapannya. Yang keempat, memilih transportasinya. Apakah akan menggunakan kendaraan umum atau mobil pribadi atau kendaraan pribadi. Transportasi itu bisa banget. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan, tren atau keteraturan dalam data atau masalah yang telah terurai. Pola ini bisa berupa urutan, karakteristik atau peristiwa yang berbeda. Contohnya di sini pada pelajaran matematika. Jadi coding ini tidak hanya berdiri sendiri, tapi bisa ke lintas mata pelajaran lain, bisa ke IPAS, bisa ke bahasa Indonesia, bisa matematika juga. Nah, di sini ada pola. Pola yang pertama di angka 1 itu ada apa? Persegi. Warnanya apa? Hijau. Yang kedua itu ada segitiga berwarna merah. Yang ketiga warnanya oranye. Yang keempat lingkaran warnanya kuning. Yang terakhir biru. Nah, ketika di sini ada pertanyaan di bawahnya itu ada warnanya biru terus ditambah merah tambah menjadi berapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa bisa 11? Coba dijelaskan dulu. Terus oke, benar. Yang nomor 2, siapa yang mau menjumlahkan? Zaka, coba Zaka. Mangut itu Zaka. 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 Kok bisa hasilnya nambah gimana?
tambah 1 sama 12. Oke, benar. Yang terakhir, Saya coba isi. yang hasilnya 9. Ayo. Jadi berapa? Coba yang bocor sana. Berapa? 4 tambah 2 sama dengan 2. 6 tambah 3 sama dengan 9. Benar? Nah, Oke. Jadi di sini hanya berfokus pada bentuknya saja, karakteristik atau peristiwa yang diperlukan. Oke, kita lanjut di prinsip yang ketiga, ada abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan untuk fokus pada informasi yang paling penting dan relevan sambil mengabaikan detail yang tidak perlu atau mengganggu. Ini adalah seni menyederhanakan masalah dengan menciptakan representasi yang lebih tinggi dari realitas. Nah, di sini abstraksi adalah kemampuan untuk fokus pada informasi yang paling penting, digarisbawahi yang paling penting dan relevan, dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Contohnya di sini adalah kelompokkan jenis bentuk di bawah ini. Berarti yang ditanya adalah bentuknya. Nah, di sini ada dua bentuk antara segitiga dan lingkaran yang sama-sama memiliki warna yang berbeda. Nah, di sini perintahnya adalah untuk mengelompokkan jenis bentuknya, maka abaikan warna. Jadi warnanya meskipun warnanya sama-sama merah, meskipun nanti ketika ada segitiga sama lingkaran yang merah, maka yang harus ditaruh di segitiga itu harus yang berbentuk segitiga. Contohnya di sini adalah maka yang segitiga harus dimasukkan ke yang segitiga dan yang lingkaran harus dimasukkan ke yang lingkaran. Abaikan. Nah, jadi harus fokus kalau di aplikasi. Oke. Yang terakhir yaitu berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik adalah kemampuan untuk merancang serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang terurut dan jelas untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini mirip dengan resep, setiap langkah harus spesifik dan mengarah pada hasil yang diinginkan. Nah, ini berpikir algoritmik dan dekomposisi ini hampir sama polanya, cuman yang berpikir algoritmik ini lebih detail. Contohnya di sini ketika kalian ingin mencuci pakaian, di sini ada tentunya pakaiannya tidak hanya warna putih, tentunya banyak warna. Makanya di sini berpikir algoritmik seperti ini. Maka hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memisahkan dulu warna yang putih dan yang berwarna lain. Ketika sebelum mencuci, maka dipisahkan dulu baju yang warna putih dan yang warna lainnya. Terus yang kedua, di situ ada pilih deterjen yang tepat. Karena kan ada deterjen yang dapat menentukan warna pakaian. Maka di sini penting bagi kalian ketika ingin melakukan sesuatu itu harus memilih sesuatunya dengan tepat. Yang ketiga, periksa noda di baju. Misalkan kalau ada nodanya kan kecil, itu kan sulit untuk diukur ya. Makanya itu nanti cucinya bisa dibalik di belakang. Mungkin bisa direndam dulu. Kalau ada noda yang mengganggu, misalkan kena cat dan lain sebagainya, maka noda yang sekiranya mengganggu itu kita cuci di balik belakang. Yang tepat mulai mencuci. Baru kalian setelah dipisah semuanya antara yang warna putih dan yang berwarna dan yang memiliki noda membandel dan yang tidak, maka tugas kalian adalah memulai mencuci. Setelah mencuci selesai, bilas sampai bersih. Setelah bilas baru dibilas. Jadi pada perbedaan antara berpikir algoritmik dan dekomposisi ini adalah pada berpikir algoritmik itu tuntutan kerjanya itu lebih
spesifik dibanding yang berkomposisi. Nah, dasar-dasar pembelajaran CPI dan ada tiga. Yang pertama ada input, ada proses, dan juga output. Input apa? Yang tiga adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, itu input. Ketika kalian ingin memerintah ChatGPT untuk melakukan ini, maka ada input, ada perintah yang kalian masukkan. Atau kalian ingin mencuci, misalkan mencuci di sini harus memasukkan ke mesin cuci, harus ada yang namanya perintah. Terus yang kedua proses, sistem memproses input dan data yang sudah ditemukan. Nah, ketika kalian nanti menggunakan ChatGPT, misalkan tolong beri saya resep nasi goreng misalkan. Tadi prosesnya itu ChatGPT itu akan menggunakan berbagai macam resep nasi goreng. Outputnya apa? Outputnya adalah hasil atau tampilan yang dikatakan oleh ChatGPT dari apa yang saya perintah. Kalau perintahnya untuk mencarikan resep nasi goreng, maka tidak akan muncul resep bakso sesuai dengan yang kalian perintahkan. Jadi outputnya itu yang kalian dapat. Nah, contoh sederhananya di sini. Di sini ada input atau masukan data dan informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah pada mesin cuci, yaitu inputnya berupa ini bagi yang menggunakan mesin cuci ya. Inputnya adalah berupa kotor, deterjen dan air. Ya, ada yang mencuci pakai mesin cuci. Ya. Ketika mencuci pakai mesin cuci itu, maka ketika pakaian kotor dan jatuh pada hasilnya lalu dituang air dan deterjen. Nah, itu yang dikategorikan sebagai komponen dalam input. Prosesnya apa? Prosesnya adalah mesin cuci mengaduk dan membersihkan baju atau mesin cucinya bekerja setelah ada yang namanya input dari kalian. Maka mesin cucinya itu langsung memutar, langsung bekerja mencuci pakaian kalian. Nah, hasilnya apa atau outputnya apa? Hasilnya baju yang bersih dan cukup kering. Nah, sekarang kan teknologi mesin cuci kan sudah ada pengeringnya juga. Jadi outputnya adalah pakaian kalian yang sudah kalian diinputkan tadi itu dan diproses oleh mesin cuci, maka outputnya adalah baju yang bersih. Oke, di sini dapat ada in. Instruksinya adalah temukan pola yang sama dengan contoh di atas. Contohnya di atas itu adalah ada dua lingkaran biru, satu lingkaran merah, terus berulang lagi dua lingkaran biru, satu lingkaran merah. Nah, pada contoh instruksi di atas itu antara 4 di sini, 4 pola yang ada di bawah di sini. Manakah yang menurut kalian itu sama dengan di atas? B, C atau D? Kita jawab
Oke, benar. Yang nomor 4 itu ada ungunya di bawahnya. Yang nomor 4 itu ada ungu. Jadi jawabannya ini adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Ada merah, biru, merah, biru, merah, biru. Soal berikutnya ada hijau, ayo, merah, biru, kuning. Jawabannya adalah D. Benar. Sekali lagi ada hijau, Thank you. Nah, kita perhatikan di sini, ini ada game decomposition. Sekali lagi bisa lihat cara memecahkan skala besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan seperti puzzle yang dipecah menjadi potongan kecil. Nah, di sini aktivitas 1 di sini ada instruksinya, di sini ada seret dan letakkan langkah-langkah membuat nasi goreng dengan urutan benar. Yang pertama itu ada masak nasi dari bumbu, yang kedua siapkan bumbu, yang ketiga tumis bumbu hingga halus, yang keempat siapkan nasi putih, yang kelima sajikan nasi goreng. Nah, kita urutkan langkah pertama yang berkaitan dengan itu apa? Siapkan nasi.
Hah? Siapkan nasi atau siapkan bumbu dulu? Nasi. Oke, kita coba nasi dulu ya. Kita cari langkah pertama, terus langkah kedua apa? Siapkan bumbu dulu. Yang ketiga, masak nasi atau tumis bumbu atau sajikan nasi goreng. Ini apa masak nasi? Tumis bumbu juga. Oke, yang keempat, masak nasi dengan bumbu. Yang terakhir, siapkan nasi sajikan nasi goreng. Kita periksa jawabannya. Jawaban dari 5, jawaban benar. Coba lagi. Langkah yang kedua, di sini pecahkan tugas atau membersihkan kamar. Nah, bayangkan kalian ingin membersihkan kamar kalian yang begitu berantakan. Nah, di sini kalian diminta untuk memecahkan tugasnya. Yang pertama di situ ada apa? Biasanya tidak pernah membersihkan kamarnya, berarti ketahuan. Berarti selama ini ibunya yang membersihkan kamar ini. Ini seperti yang telah Bapak sampaikan tadi bahwa kita akan membagi lagi, tapi kali ini bukan Bapak yang akan membagi, tapi Bapak coba membagi melalui bantuan dari komputer di sini. Kita akan bagi kelompok kalian. Di sini ada 28 ya. Dibersihkan beberapa yang bisa diinformasikan. Nah, tujuan dari pembentukan kelompok di sini, nanti ada Bapak, ada beberapa LKPD yang harus kalian kerjakan bersama kelompoknya. Di sini ada empat LKPD yang berisikan empat prinsip berpikir rasional, mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga berpikir algoritmik. Oke, kita bagi kelompoknya menjadi 4 ya. Ini bukan Bapak yang menentukan, tapi sudah ditentukan oleh yang namanya sistem. Jadi Bapak nggak tahu nanti ketika hasil dari generate dari sistem ini kalian harus berkumpul. Oke, kita mulai. Setiap kelompok akan berisikan 7. Oke, kelompok pertama ada Faiza, Aidan, Wardana. Silakan mutasi di sana. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok pertama ada Faiza, Aidan, Wardana, Faza, Arkan, Diratama, Fatihah, Dwi, Sasabila, Mati, Deviana, Sapara, Alfan, Abdori, Zian, Rahmat, Habisa, Aira, silakan yang nama-nama tersebut itu tidak ke sana. Tolong kita juga kita perlu nantikan aura kita hidayah. Abdan Banian Jibari, kelompok 2 di sini. Silakan tidak ke sini kelompok 2. Kelompok 3 Berlian Ramadhani, Rega Al-Ghazali, Siti Andriani, Rulia Zawira Asara, Benji Kamaso, Nanda Mestana, sama Geber. Silakan. Satu, dua,
4. 1, 2, 3, 4. Silakan ini sudah punya masing-masing ya? Silakan duduk yang rapi kembali. Silakan duduk yang rapi kembali. Kalau sudah bersama kelompoknya, Oke. Di sini Bapak minta kalian untuk saling bekerja sama, tidak bertumpu pada satu orang. Nilai yang di sini adalah kolaborasi atau kerja sama. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa di sini ada LKPD tentang berpikir komputasional, mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, hingga berpikir algoritmik, dan yang terakhir yaitu abstraksi. Nah, di sini sudah ada instruksinya masing-masing. Jadi kalian mengerjakan sesuai dengan perintahnya. Jika tidak ada yang dipahami, nanti boleh ditanyakan. Acungkan tangan, nanti biar Bapak yang membantunya kalian. Sudah bisa dimulai? Sudah bisa didiskusikan? Kolaborasi, kerjasama, berembuk satu kelompok. Cara pengerjaannya, misalkan kita perhatikan dulu biar tidak terjadi dibebani pada satu orang. Cara mengerjakannya, ambil satu lembar kerja itu, diskusikan sama kelompoknya. Diskusikan dulu dengan kelompoknya, baru nanti ditulis hasilnya. Ambil satu, mana yang mau dikerjakan dulu, diskusikan sama kelompoknya. Oke, diskusikan sama kelompoknya. Silakan untuk nama itu ditulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Pecahkan masalahnya itu harus bersama-sama. Diskusikan.
Jadi tidak bertumpu pada satu orang saja. Tidak satu tulis saja di sini. Untuk yang yang abstraksi, tidak usah digunting. Yang abstraksi tidak usah digunting. Cukup kalian pilih mana yang masuk ke bagian A dan mana yang masuk ke bagian B. Di situ ada hewan, ditulis namanya saja, misalkan kata apa-apa. Silakan diskusi. Dan diskusi, namanya diskusi. Yang kita satu permasalahan. Untuk yang bagian abstraksi itu ditulis namanya, misalkan kata, guru, dan sebagainya. Gak usah namanya saja. Hati-hati, tidak usah tulis namanya saja. Misalkan di jarak, misalkan kata, tulis kata. Yang abstraksi tidak usah digunting, cukup tulis namanya saja.
tetap di kelompoknya. Oke, sudah semua? Kalau sudah tidak usah bicara, sudah tidak usah bicara. Kalau sudah nanti ada satu ketua kelompok yang bisa maju ke depan. Oke, sudah? Sudah semua. Jadi setelah pekerjaan kelompoknya telah selesai, nanti Bapak akan tanya lagi kelompok mana yang akan menjawab tentang dekomposisi, abstraksi, berpikir algoritmik dan juga mengenal pola. Nah, masing-masing kelompok harus mengirimkan satu orang untuk maju ke depan untuk menjawab. Dan kelompok lain mencantumkan jawabannya apakah benar atau salah. Oke, kita mulai. Ada kelompok. Kita putar dulu. Oke, untuk tim 1 akan menjawab tentang pengenalan pola. Tim 2 akan menjawab tentang dekomposisi. Tim 3 akan menjawab tentang berpikir algoritmik. Dan yang tim 4 akan menjawab tentang abstraksi. Oke, kita silakan untuk tim 1 untuk menjawab yang masalah pengenalan pola. Siapa yang mau maju? Sudah ada jawabannya. Ayo, maju. Oke, kelompok lain perhatikan jawabannya. Apakah benar? Oke, bacakan di yang nomor 1 dalam menjawabnya ada 3 warna kuning. Oke, perhatikan. Kelompok 1 akan menjawab tentang pengenalan pola. Cocokkan apakah jawabannya benar atau tidak. Oke, silakan. Sama jawaban A katanya ditarik ke nomor C. Benar?
nomor 2 saya. Yang B sekarang. Segitiga berwarna biru. Segitiga biru. Persegi hitam berwarna hijau tua dan lingkaran berwarna hijau muda. Berarti nomor B ditarik ke jawaban nomor A. Sama. Benar. Lanjut nomor C. C. Segitiga warna biru. Persegi hitam warna kuning. Lingkaran warna hijau. Berarti nomor jawaban D ditarik ke jawaban D. Ada yang sama kelompok lain, yang C katanya ditarik ke D, benar? Yang terakhir D. Yang terakhir, segitiga pil bersegitiga hijau dan lingkaran biru. Ditarik ke jawaban nomor B. Sama, yang kelompok lain yang sama jawabannya, yang D katanya ke B, benar? Oke, berarti kita berarti sudah menggunakan tim 2 akan menjawab masalah tentang dekomposisi. Siapa yang akan maju tim 2? Silakan maju. Tim 2. Di sini tim 2 akan menjawab masalah dekomposisi. Yang itu urutan dalam membuat nasi goreng. Apakah resepnya sama atau langkah-langkahnya sama? Kita sama tim yang lain. Oke, silakan dibacakan yang nyari. Ya, urutannya yang ini. Yang dibaca yang urutan yang benar ya. Yang hanya salah. Sama? Oke, yang pertama katanya di sini ada siapkan bumbu. Yang kedua yaitu siapkan nasi putih. Yang ketiga tumis bumbu hingga halus dan masak nasi dengan bumbu. Dan yang terakhir yaitu menyajikan nasi goreng. Oke, kita tunjuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3 akan menjawab berpikir algoritma. Di sini instruksinya baca dulu. Instruksinya. Adakah yang sama atau ada yang beda jawabannya? Yang pertama di dalam itu ada tupai. Yang di dalam katanya ada tupai. Ya, terus yang di dalam air itu ada kuda laut sama ikan. Yang ketiga di darat dan di air itu ada kura-kura, kepiting dan kakak. Dan yang ketiga ada 20 di udara. Adakah yang sama atau ada yang beda? Yang kelompok 1 gimana? Di dalam tupai, di dalam air ikan, kuda laut kepiting, di darat dan di air kodok, kura-kura di udara. Kepitingnya masuk di dalam air. Iya, kan kepiting bisa di darat dan Kepiting air. itu bisa kepiting itu ada dua bisa di darat sama karena kayak kura-kura. Kadang ada waktunya ada waktunya jadi sebelumnya sebulan kepitingnya dipindah ke darat yang di air ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4 silakan akan menjawab silakan Jaka. Silakan baca maju lurus, misalkan maju lurus, belok kiri, kemudian lagi belok kanan, misalkan ya. Oke, kita
kita di sini diminta untuk membantu astronot menemukan roketnya. Oke, silakan jaga. Oke, di sini hasil pekerjaan dari kelompok 4 yang pertama yaitu maju dulu, baru belok ke kiri, belok ke kiri, maju belok ke kiri lagi, belok ke kanan, belok ke kiri, belok ke kiri, belok ke kiri, belok ke kiri terus, setelah belok ke kiri, belok ke kiri lagi, belok ke kiri dan terus maju. Terus belok kiri, belok kanan, ke bawah terus belok kiri lagi, terus belok kanan, belok kiri, terus belok kanan, terus belok kiri sama. Seperti ini kita kira kayak sama. Oke, ini jawaban dari tim kelompok 4. Oke. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, jadi sedikit banyak kalian sudah mengenal yang namanya berpikir komputasional dalam coding dan juga kecerdasan artifisial. Ingat, berpikir komputasional itu adalah cara kita dalam memecah masalah atau memperkecil masalah yang ada di dunia kita. Jadi penting sekali bagi kalian untuk bisa menerapkan berpikir komputasional dengan 4 prinsip dasar. Yang pertama itu dekomposisi, yang kedua itu pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Ini adalah fondasi yang harus kalian miliki mulai dari sekarang dalam menerapkan berpikir komputasional. Ingat ya, apa tadi katanya dekomposisi? Memecah masalah. Tadi adalah berpikir dan memecah masalah. Oke, mungkin cukup sekian hari ini. Silakan istirahat dulu. Kita jumpa di pertemuan yang berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.